Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita mau bedah barang jilid 4 dari Ensiklopedia Manajemen Hati karya Syekh At-Tuwaijiri. Fokusnya, fikih musuh-musuh manusia. Betul, semacam panduan intelijen spiritual gitu ya buat kita semua. Iya, benar. Jadi misi kita hari ini kita coba kenali 6 musuh utama yang disebut di buku ini. Siapa aja mereka, gimana cara kerjanya, terus gimana kita ngadepinnya sesuai Quran dan Sunnah. Oke, siap. Dan yang menarik ternyata musuh paling dekat itu ya diri kita sendiri. Nah, itu dia. Langsung aja kita mulai dari situ ya. Musuh nomor 1, nafsu. Jiwa kita, diri kita sendiri. Kitab ini ngejelasin ada kayak tingkatan gitu ya. Iya, ada kondisi-kondisinya. Ada amarah bisu, nih yang kuat banget dorong ke jeleknya. Terus ada lawamah. Nah ini udah mulai nih bisa nyalain diri sendiri kalau berbuat salah. Oh, udah ada kesadaran gitu ya. Sedikit. Sampai akhirnya yang ideal, mutmainnah. Jiwa yang udah tenang dalam taat. Tapi ya itu, nafsu yang nggak dikelola bisa bikin penyakit hati. Penyakit hati kayak gimana tuh contohnya? Macam-macam. Lalai, sombong, terus ujub bangga diri berlebihan, hasad atau iri dengki, sampai ria, pamer amal. Bahayanya, nafsu ini bisa bikin kita ngeliat yang buruk tuh jadi bagus. Wah, manipulatif juga ya. Banget. Makanya, menariknya, solusinya bukan ngilangin nafsu. Gak mungkin juga kan, tapi ngendaliin. Jadi manajemen diri tadi ya? Tepat. Kuncinya, kata Syekh At-Tuwaijiri, itu kenal Allah, marifatullah, kenal diri sendiri, marifatun nafs, rendah hati, tawadu, lawan syahwat pakai ilmu dan amal, terus jangan lupa tobat sama istighfar. Proses terus-menerus ya berarti? Iya, buat naik level gitu. Dari amarah ke mutmainnah. Oke, dari musuh internal kita geser ke yang eksternal nih. Yang udah terkenal banget, setan. Ini bukan cuma simbol kan ya? Bukan dong, musuh nyata ini. Udah sumpah dari awal mau nyasarin manusia. Dari mana-mana dia datangnya. Taktiknya gimana biasanya? Disebutin nggak di sini? Ada. Dia tuh pinter ngehias yang buruk biar kelihatan keren. Terus, bisikin keraguan, bikin kita lalai. Paling jago nyari titik lemah kita. Apalagi kalau hawa nafsu kita lagi nggak kekontrol. Nah, ini nyambung sama nafsu tadi ya? Nyambung banget. Dan yang agak bikin kaget nih, kitab ini bilang, setan tuh justru getol banget godain orang yang udah berusaha taat loh. Loh, kok gitu? Bukannya yang jauh lebih gampang? Justru itu. Kalau udah di jalan bener, dia pengennya blokin. Atau minimal nurunin kualitas ibadahnya lah, biar nggak maksimal. Terus cara ngelawarnya gimana dong? Praktis aja sih saran di sini. Pertama, minta perlindungan Allah. Baca ta'awudz, terus banyakin zikir, ingat Allah. Bisa baca Quran, tasbih, tahmid. Ada amalan spesifik? Ada. Baca ayat kursi sama 2 ayat terakhir Al-Baqarah sebelum tidur. Katanya sih, rumah yang dibacain Al-Baqarah rutin, setannya nggak betah. Oke, dicatat nih. Nah, ngomongin medan perangnya setan sering banget kan lewat musuh ketiga. Dunia. Gimana kitab ini ngelihat dunia? Dunia itu dilihat sebagai tempat ujian. Bukan tujuan akhir kita. Sifatnya ya gitu, sering ngelenain. Kayak main-main, lahib, senda gurau, lahu, perhiasan zina, ajang pamer kaya, pamer anak. Jadi kayak distraksi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tipuan yang bisa bikin kita lupa sama akhirat. Harta sama anak aja bisa jadi fitnah, ujian berat. Bukan berarti jelek, tapi kalau salah sikap, ya bisa ngejauhin dari Allah. Terus solusinya gimana? Nggak mungkin kan kita tinggalin dunia sama sekali? Nggak gitu juga. Intinya, sadar kalau ini fana, sementara. Jangan sampai hati kita bergantung ke dunia. Harta ya dipakai buat ibadah, buat baik, infak misalnya. Jadi manfaatin dunia buat bekal akhirat ya? Nah, itu dia poinnya. Jadikan ladang amal. Oke, lanjut ke musuh keempat. Ini katanya paling bahaya. Orang munafik. Kenapa bisa paling bahaya? Karena mereka ini musuh dalam selimut. Luarnya kelihatan sama kayak kita, orang beriman. Tapi dalamnya, nyimpen kekafiran, nyimpen benci, ngerusaknya dari dalam. Cirinya apa aja tuh orang munafik ini? Disebutin beberapa. Suka bohong, ingkar janji, khianat nggak amanah, terus pinter muter balik fakta, sama seneng nyela orang beriman. Nusuk dari belakang ya jatuhnya. Terus gimana sikap kita? Harus tegas kata kitab ini. Kasih peringatan keras soal akibatnya nanti.
Terus, ya udah berlepas diri dari kelakuan buruk mereka. Jangan jadiin pemimpin atau teman dekat. Jangan percaya gitu aja sama alasan mereka ya. Iya, jangan terima alasan palsunya. Bahkan disebut bisa sampai jihad melawan mereka. Tapi jihad di sini luas ya, bisa pakai lisan, argumen, atau tindakan nyata kalau memang perlu buat nahan kerusakannya. Oke, cukup jelas soal munafik. Sekarang yang kelima, orang kafir dan musyrik. Bedanya apa nih? Kafir itu yang ingkar sama Allah atau ajaran dasarnya. Kalau musyrik, dia nyekutiin Allah. Ada Tuhan lain selain Allah buat dia. Sumber ini bilang mereka seburuk-buruk makhluk ya, karena penolakan dasar itu. Bentuk permusuhannya biasanya gimana? Macem-macem. Mendustakan Quran dan Rasul, ngolok-ngolok agama, terus pengen banget orang muslim balik kafir lagi. Terus kita harus gimana ngadepinnya? Fokusnya ke nyampein kebenaran pakai bukti, terutama soal Quran sebagai mukjizat. Terus ya, jangan ngikutin gaya hidup atau mau mereka yang jelas-jelas salah. Sabar aja, pegang teguh petunjuk Allah. Oke, yang terakhir nih, keenam. Sebagian ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani ya, kenapa jadi musuh juga? Iya, mereka kan dikasih kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Tapi, menurut sumber ini, sebagian ada yang nyimpang. Nyimpangnya gimana? Macam-macam. Ada yang ubah isi kitabnya, nyembunyiin kebenaran, terutama soal bakal datangnya Nabi Muhammad, terus ngelanggar janji, nyampur aduk hak dan batil, bohong atas nama Allah, sampai hasad atau iri dengki ke kaum muslim. Bahkan ada yang jadiin tokoh agama mereka Tuhan tandingan. Wah, kompleks juga ya. Terus gimana sikap kita? Ya, diajak kembali ke ajaran asli kitab mereka, sekaligus terima Quran sebagai penyempurna. Tapi ya itu, jangan ikutin maunya mereka, hawa nafsunya. Sabar kalau ada gangguan, terus dakwah aja dengan baik. Pintu tobat kan selalu kebuka. Allah Maha Pengasih kok. Oke, jadi kalau dirangkum nih, ada 6 medan perang ya. Nafsu dari dalam, terus setan, dunia, munafik, kafir, and musyrik, sama sebagian ahli kitab. Kayaknya kuncinya di diri sendiri lagi ya. Betul banget. Kitab ini nekenin, kalah itu seringnya karena kita bodoh, nggak kenal taktik musuh, sama nurutin hawa nafsu. Jadi menangnya, Ya, pakai ilmu yang benar, iman yang kuat, sama taat. Penyakit hati kayak sombong, lalai, cinta dunia, itu harus diobati. Kuncinya balik lagi ke muhasabah, introspeksi diri rutin, sama murakabah. Ngerasa selalu diawasi Allah. jadi kenal musuh ini bukan buat bikin takut ya, tapi biar waspada, siap siaga, jaga hati, tetap lurus, gitu ya? Iya, persis. Biar nggak gampang goyah. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kamu renungin. Kan nafsu itu musuh dalam yang terus ngebentuk cara kita ngelihat dunia nih. Seberapa yakin sih kalau pikiran atau keinginan kamu yang belum teruji itu benar-benar murni dari kamu? Jangan-jangan ada bisikan halus dari musuh luar tadi. Coba deh, langkah kecil muhasabah harian apa yang bisa kamu mulai hari ini buat nguatin benteng batinmu?